Ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah kan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lihat janjinya, Abu Daud nomor hadis 649. Di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah, mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan bermohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah, apapun yang kamu minta sekarang ini aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan, mau minta apa? Ayo, apa ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini, untuk menguatkan argumentasi kita, sehingga nanti tidak ada dugaan ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini Tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar, dan dengan langsung dengan beliau pulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab asli. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya bacakan dulu, nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita, setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, anna afdhala syai'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya, ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya. Kan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah ya. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya ya. Kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, kan? Oke, kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya, apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayatu, adapun hidayah itu pelan-pelan. Hiya al-irsyad wad dilalah bi lutfin ala ma yusilu ila al-bughyah. Ya.
Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu, hiya al-irsyad wal dilalah ila ma yusilu ila al-ghayah. Satu disebut dengan al-irsyad atau ad-dilalah bilutfin, pelan-pelan, petunjuk yang sangat lembut, terus cepat, yang menyampaikan pada tujuan, Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya, nanti ada beberapa makna dalam hidayah, ada sekitar 3 makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, saya tulis dulu ya supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamaknya begini, hudan. Jelas? Sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amr, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk kebanyakan tambah na, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa terjemahannya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah, itu terjemah Usap ya. Baik. Pelan-pelan. Asalnya Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke siratal mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah Al-Hujah berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya. Lebar. Ya. Tapi Ustadz kan ada keterangan sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan. Masya Allah, nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada lughatul ma'nawiyah, ada bahasa-bahasa kiasan, majaz namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani, ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan, ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia nggak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa nggak punya bekal. Karena nggak punya bekal, tegang dirinya, seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18. Ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri di atas, sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Thumma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti, ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu nggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah nggak usah mikirin kitab lagi, nanti langsung aja ke situ. Ya. Ada yang begitu tuh, ya. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu nggak usah mikir ya.
Gak usah repot. Tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahanam. Gak usah dipikirin, nanti langsung ke situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Ya terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa, sampai laki-laki, perempuan, sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, Om, ayo, kamu aja duluan. Masya Allah, dia sendiri gak ke masjid. Ya. Di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinganya nggak bisa dengar, adzan nggak bisa dengar adzan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, kata Allah nggak usah repot mikirin ya, langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan, dia nggak mikirin sir, takut dia. Ini karena nggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya, dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu, itu takut dia ya, takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya seakan terbelah menjadi 7. Asalnya siratul luas, panjang, makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang, dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, karena tenang begitu pulang tenang aja, senyum gitu kan, pulang. Kemarin saya habis sholat subuh ya, Masya Allah, ada seorang ibu ya, dipanggil oleh Allah gitu ya, 6:30 malam ini, tenang di bulan Al-Muharram, malam yang baik, itu rajin ta'lim itu, Masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, beliau gunakan hidupnya untuk belajar. Itu Masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang, semasjid datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macamnya dimandikan orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani, bagaimana orang menyolatkan, menghantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ta'lim itu dalam hidupnya. Rajin banget ya. Saya mengalami 3 itu saat baru pulang dari Indonesia itu. 3 peristiwa yang luar biasa, semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja, setelah selesai pekerjaannya dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid, saking rajinnya dikenal sebagai pejuang salat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah, saking tenangnya yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenal. Tapi kalau teman akhirat Anda bukan hanya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih difikirkan. Jadi kalau Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku, menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas shiratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah, tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas shiratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan. Sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalnya. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat shiratal mustaqim itu asalnya bukan lurus tapi sesuatu yang mudah. Ya, ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, umumnya saat haji atau umrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar gitu, Masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, Masya Allah. Sebagian, ya Allahu a'lam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia, satu rombongan, karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab,
Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelangnya gitu ya. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia nggak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti ini ya katanya. Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik. Kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kembalikan, irsyad wad dilalah bil lutfin. Dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu benar ibadahnya Bu, Pak, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, Anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, tek, nggak baik, itu akan seketika pindahkan. Ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu nggak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung Anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, makna yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nggak akan mikir lagi, sudah pindahkan, selesai. Ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, Anda akan pindahkan, nggak ada, dan nggak akan mikir. Oh, pandangan pertama masih ada kebaikan, selanjutnya itu yang dilarang, nggak akan. Begitu lihat videotron nggak bagus, pindahkan, selesai, sampaikan itu haram hukumnya, selesai. Jadi kalau Anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu. Ya. Akan ada selalu. Ya. Baik, ini petunjuk. Petunjuk. Ya, disampaikan betul oleh Nabi SAW, termasuk isyarat-isyarat di Quran. Ya. Mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud. Saya berikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda, begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda di tempat yang terbaik. وَقَالَ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Dengan benar, ya. Anak Anda mau belajar, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam. Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini. Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, gak akan terfikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, Anda akan diarahkan, gini caranya, gini jalan keluarnya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhrajas sidqin, tiba-tiba dari jauh, plit, tolong minggir, Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda, tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud gak akan macam-macam, gak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Nggak ada, nggak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka nggak tepat gitu kan. Kadang polisi nggak nanya apa-apa. Misal, gitu kan, mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu macam-macam. Belum ditanya apa-apa. Ya. Kami pernah dapat tugas itu, menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta, ditemani kawan, kan, Masya Allah, ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil dari jauh, Masya Allah, plit, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu kan. Saya diam. Ketika datang dibuka, ya petugasnya bertanya mau kemana B katanya. Karena beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan pakai jas siap khutbah, saya sampaikan mau khutbah Jumat Pak. Langsung aja jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan, Pak, kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Polisi tidak bertanya kepada Bapak, coba kartunya mana. Cuma menanyakan mau kemana. Pertanyaan mau kemana, jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh. Ya. Selamat pagi Pak, keluarkan kartu, nggak nyambung. Ya selamat pagi ya jawab selamat pagi. Kalau Anda muslim selamat pagi, assalamualaikum Pak, selesai.
Ya, ditanya kalau Anda salah, akui, minta maaf, selesai. Kalau Anda benar, sampaikan. Masih banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik tuh luar biasa, Masya Allah. Ya, yang taklim, yang segala itu, Masya Allah. Ya. Jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru. Jelas ya? Baik. Nah, itulah yang pertama, al-irsyad wa dilalah bil-lutfin. Jadi kalau Anda ada anak-anak gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Salatnya dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga ingin ada petunjuk, itu tidak mudah itu. Tidak mudah, ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu, saking panjangnya bacanya. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas pertamanya, dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silakan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Supaya maksiat itu padahal belum halal. Akadnya belum dilakukan, sudah jalan berdua, naik beca berdua, Masya Allah, beca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu kan? Supaya maksiat, selesai gitu ya. Tapi setelah menikah, Masya Allah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidupnya. Kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Gak mudah. Silahkan cek ya. Setelah setahun, 2 tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya. Itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan rumah tangga itu supaya terpisah. Ya. Silahkan cek. Mah, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati. Ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Sama. Ya. Perempuan juga begitu, Pak. Ke depan dulu ya, nganter. Ya udah hati-hati. Masya Allah. Ya, istri orang nganter, Bu. Bisa lain. Ya. Jadi suasana sudah berbeda gitu ya. Nah itu dasim itu. Nanti kita pelajari setelah sampai ke situ ya. Baik, jelas ya? Jelas. Nah, maksud saya, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah Anda kurang gitu. Ya. Mohon maaf, malam-malam sudah didorong untuk tahajud tapi masih berat. Tapi kalau bola cepat bangun, berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal udah dihitung-hitung. Itu sama, ada yang kurang. Ada yang belum maksimal di sini. Belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan gini ya, kalau Anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar. 2 kali lupa wajar. 3 kali minta wajar. 17 kali paling minimal Anda ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam sehari. Masa enggak dapat? Harusnya ada gitu kan? Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya, keluar masjid enggak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simple gitu. Duduk, bismillah, minum dilihat dulu punya saya bukan. Diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, pertahankan, itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, jadi kita sampai solusi ya, bukan cuman persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau Anda ingin dapat petunjuk itu tingkatkan ibadah. Ya, nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Bismillah. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik. Petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah, bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah, kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini, wa tusnadu ilallahi, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja? Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? 5 waktu. 7 berapa rakaat? 17 rakaat. Alhamdulillah, usia segini masih 5 waktu, masih 17 rakaat. Masya Allah. Ada anak usia 7 tahun, sholatnya 5 waktu, 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaatnya? Kalau yang 5 waktu itu standar. Jangankan orang dewasa, anak kecil aja udah melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Saya pernah saksikan tuh, di Bekasi aja ada satu masjid tuh, Masya Allah. Sebelum maghrib,
Itu setengah 6, anak-anak kecil belum balik Pak, 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun sudah pada pakai tas, lari ke masjid. Salat, lari ke masjid sebelum adzan. Salat berjamaah. Yang ketiga mengaji setelah salat. Masya Allah. Tunggu sampai isya, i'tikaf. Setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil adzan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah i'tikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Dan beritanya anak 4-5 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus lebih serius lagi. Harus maksimal gitu kan. Dekati Allah lewat petunjuknya. Ayo maksimalkan. Nah, keluarkan kalimat salat di Quran kan bentuknya jama itu. Jama tulisannya. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat as-salatnya alif, lam, shad, lam, waw, ta. Di atas waw ada alif, ta-nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jama' tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta-nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat, bentuk jama'. Jama' itu 1 atau 2? Banyak. Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil salat 1. Salat, keluarkan semua jenis salat jama' dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keluarkan. Ada apa saja? Ada tahajud kan, salat sunnahnya, ada salat duha, ada syuruk, ada rawatib. Rawatib berapa rakaat? Tahu dari mana? Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan, dari Ummu Habibah, 12 rakaat. Ya, man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Ya, raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya, kalau tidak sempat yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar, Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2, boleh. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya. Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau nggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya. Jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih, tiba-tiba Masya Allah, sholatnya cepat luar biasa gitu kan. Untuk ngejar 4 rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, salat, keluarkan, baca Quran, tambah. Nah, yang ini itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut Adam. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan. Cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qurannya, Quran surah 59. Ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'aliyah. Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma sholatnya bagus, tapi yang lainnya tidak.
Ya, Masya Allah, salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya nggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? Kakinya nggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Nggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Tapi apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Sabar sedikit ya. Jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, itu kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan ke satu tempat, tiba-tiba hujan. Ada orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya dulu sudah pernah terangkan ini, singkat. Saya boleh hapus dulu ini? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkaplah. Anda tinggal datang aja. Oke. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kata uswah dalam riwayat Hafiz dari Asim, ini bisa dibaca juga dengan iswah. Riwayat Qal atau Warsh dari Nafi'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah. Iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan qudwah. Qudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini seketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustadz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Ya. Termasuk nanti satu masa Bu ya, kita akan bahas ini ya, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi ini. Di ibu nanti, kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan ya, di karakter perempuan di muka bumi ini Pak akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi, cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja, sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira ya, sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya, surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, qadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda Pak keluar dari sini siang-siang.
Dan kosong, gak ada orang. Ada yang manggil, Pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih begini, Pak. Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa katanya. Ya, ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik. Ro'ibtu itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, maka lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Ya. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat, begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat. Jelas ya? Maka coba teman-teman lihat ya, uswah. Jadi pelajari. Nah, kalau U tinggi sifatnya, dhammah itu mengumpul. U itu di atas di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau I ya, I harakatnya di atas di bawah. Apa namanya? Fathah atau dhammah? Kasrah ya, bukan fathah, bukan dhammah, kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah misalnya kan az-zujaj, kaca pecah, terpecah-pecah kecil, ya, terpencar, ya, rendah kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja jadi teladan. Yang rendahnya aja jadi teladan. Jangankan sholat sunnahnya yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan. Ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan hidayah, akan ada bimbingan. Ada kenikmatan gitu ya. Ya. Coba cek. Mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan, padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kitab tijarah, kitab bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya Masya Allah Bu. Ya, berhasil semua. Ya. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi. Ada semuanya. Ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya. Pernahkah Anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua? Ya, petunjuk Nabi di rumah tangga. Bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis. Ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi. Pernah nggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya. Sebulan itu harus punya target. Di rumah dulu misalnya. Saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, termasuk dengan anak-anak. Tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Kenikmatan. Ya, silahkan, kalau nggak percaya silahkan. Ada petunjuk-petunjuk kebaikan. Yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan pernah mengupas itu. Selalu tertutup, selesai. Jelas ya? Yang terakhir, wa ilal Quran. Ya. Wa ilal Quran. Kadang-kadang tusnadul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya? Hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Ada itu? Ya, hudan linnas. Semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Quran itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu. Ya. Nggak percaya silahkan, semua. Saya bahkan pernah sebutkan di sini. Ya. Hidup kita itu. Semua liku persoalannya itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran. Ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita. Karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi. Ya.
Di orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ, dan ini solusinya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran. Kemungkinan masalahnya akan begini, begini, begini. Ini solusinya. Jadi kalau Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda nggak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget itu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam. Padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis. Pesan saya jangan ditulis, supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda misal dalam kandungan supaya lancar, baik, persalinannya nyaman dan sebagainya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak kikuk menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman. Quran surah kedua ayat 233. Ketika tumbuh, disusui, diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASI-nya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Ketika dia mulai naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar, bagaimana aturannya? Quran surah ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21-nya. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugasnya, apa tugas yang harus dipelajari? Quran surah ke-4 ayat 34-nya untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya? Ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rezekinya semakin mendekat. Quran surah 2 ayat 172-nya. Ada rezeki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan. Quran surah 7 ayat 96-nya. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur, bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan Quran surah 17 ayat ke-23-nya. Kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian, bagaimana mengatasinya? Quran surah 26 ayat ke-80-nya. Atau Anda terkena dengan penyakit, wah yang sudah dokter mengatakan ini nggak mungkin nih solusinya, mereka give up, tangannya hand up, apa yang dilakukan? Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil Pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berumah tangga belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini sudah nggak bisa juga, ada solusinya. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39-nya. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10-nya. Sampai Anda muncul lagi, usia 40 tahun orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kemudian ingin berbakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya? Nggak mungkin, tapi Anda bisa lakukan. Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu pasti akan didatangi oleh maut. Quran surah ke-3 ayat 185-nya. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh. Dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30-nya. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silahkan lakukan amal salah. Maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50-nya. Sedikit menegangkan sampai dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar. Malam pertama alam kubur bagaimana? Oh boleh, kalau ingin nikmat Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171-nya. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan. Ada orang ahli surga tanpa hisab. Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang melihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, bagaimana suasananya nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang. Ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi SAW. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya. Quran surah 3 ayat 31. Ada yang surganya itu taman surga, semua diberikan oleh Allah tanpa perantara. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada surga yang seluas langit dan bumi. Quran surah 3 ayat 133-nya. Ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya, seperti Quran surah 2 ayat 25 itu. Semuanya ada. Ada semua. Cuma persoalannya kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan, ada semua Pak. Tentang masjid juga diatur. Apa yang harus dilakukan di masjid, kalau ta'lim bagaimana, kalau salat bagaimana, ada semuanya.
Kalimat masjid pertama Quran surah kedua ayat 114. Apa yang dikerjakan Quran surah ke-9 ayat 18-nya? Ada semuanya. Kita nggak lakukan gitu kan? Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran surah kedua ayat 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran surah ke-3 ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran surah kedua ayat 124. Ada semuanya gitu kan? Kenapa nggak Anda hadirkan? Itu masalahnya gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil terapkan, itu indah kehidupan. Ya, indah, dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silahkan cek. Semua sholat di 2 rakaat pertama pasti baca surat dari Quran kan? Nah, nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor macam-macam, begitu sholat minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar. Nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan. Apa entah mimpinya ketemu jin terus gitu kan? Karena itu yang dimohonkan. Ya. Kadang sekarang itu saya bingung saya. Jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin kan? Dunianya beda gitu. Ya. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini, ya. Hati-hati dia minta tanggung jawaban nanti itu. Ya. Ada jin yang kekurangan oksigen nanti ya kan? Masya Allah. Kemarin ada orang diminta oleh polisi coba isi mobil ini dengan emas. Gak bisa Pak, jinnya pergi. Kenapa? Kena gas air mata kan ya kan? Masya Allah. Ada yang hindarkanlah yang tidak penting itu ya. Tolong jauhi ya. Jelas di sini? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran. Termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Jadi jangan sampai Anda rajin baca tapi nggak ngerti isinya, itu parah juga. Ya, walaupun ada pahalanya. Ya, tapi mohon maaf itu belum maksimal gitu ya. Apalagi yang nggak baca sama sekali. Itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman, ilmu petunjuk akal. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal sering baca Al-Quran, maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Quran, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul karena keseringan baca Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas, tinggalkan ini. Ya, masih ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Qurannya jarang dibaca. Sehingga panggilan imannya susah, masih banyak ditafsirkan, berdebat, berdiskusi macam-macam. Nggak usah lah gitu kan? Nggak usah. Ya, saya kira itu ya. Baik. Masih ada waktu? Kita bacakan sedikit dulu ya. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuradu minha al-isal ila ma fihi khair. Baik. Hidayah juga bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan. Hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan, kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. Baik, teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya. Makna kedua ini, kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas ya? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih, ini sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Awas, hati-hati ya, dalam kehidupan apapun. Apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita.
Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Jelas sampai sini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu nggak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia nggak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Oke, sekarang kita sedang ta'lim ya. Saya beri contoh misal. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Saya bacakan hadisnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka yang pertama diberikan oleh Allah yufaqihu fid din. Dia akan dibimbing, diringankan langkahnya untuk mempelajari agama, untuk memahami, bahasanya fikih. Fikih itu paham ya. Mohon izin. Jadi kalau orang diinginkan oleh Allah menjadi baik, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Mohon maaf, kalau Anda mengalami peningkatan dunia, materi, harta benda meningkat, saat yang bersamaan Anda tidak mengerti tentang agama Anda bukan orang baik menurut Allah. Belum. Anda meningkat kedudukan, promosi jabatan, tapi belum paham dengan tuntunan, belum yang tahu mana yang benar diikuti, yang salah yang harus ditinggalkan, Anda belum jadi orang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, yang pertama diberikan bukan dunia, dibimbing ia untuk memahami ajaran agamanya. Berbahagialah saat kita berada di sini, yang belum tentu didapatkan oleh semua orang, gitu kan? Anda diringankan langkahnya, ditempatkan di sini, langsung diundang ke rumah Allah, bukan di tempat biasa. Itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik. Ya, maka nikmati itu, dapatkan. Tapi yang paling menarik begini, taklim yang dimaksud tidak semua taklim itu baik. Dalam bahasa hadisnya yufaqihu, yang bisa memahamkan Anda tentang agama. Jadi tidak semua taklim bisa jadi baik. Kalau Anda misalnya menghadiri majelis taklim, datang belajar, tapi membuat Anda tidak dekat dengan Allah, materinya tidak memahamkan Anda tentang agama, itu pun bukan taklim yang baik. Jelas ya? Ya. Anda belajar misalnya kan, tiba-tiba maaf, ada ketawa yang tidak jelas, isi yang kejauh kemana tidak berkaitan, gitu kan? Hal-hal yang tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah, itu bukan taklim yang baik. Jadi ukuran kebaikan yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menyertakan kebaikan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang ikut taklim aja jadi baik menurut Allah, belum tentu. Ya kecuali kalau taklim yang diikuti mendekatkan diri dia dengan Allah. Jelas ya? Baik, karena itu coba cek. Kalau Anda dalam keseharian masih lekat dengan panggilan dunia, petunjuk Allah belum diambil, ada yang kurang dalam ibadahnya. Teman-teman dalam Jumatan, ya. Saat Anda sibuk dengan pekerjaan, ada proyek miliaran, ada panggilan Jumat, mana yang didahulukan? Kalau Anda simpan dulu cepat, respon itu seruan Jumat, iman Anda bagus. Petunjuk pada kebaikan menurut Allah. Tapi kalau Anda abaikan sholat, yang fardu kadang disimpan, dunia dikejar-kejar, Allahu Akbar, itu berarti belum ada hidayah ilal khair. Belum kuat itu. Ya. Ibu sedang belanja di mall, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, sholat dulu atau teruskan transaksi. Alhamdulillah. Begitu mau sholat dulu, tiba-tiba berbunyi lagi panggilannya. Diskonnya naik 90%, apa yang dilakukan? Nah, itu ujiannya di situ ya. Baik. Jelas di sini? Baik. Saya baru bacakan 2 kalimat, ya kita simpan dulu ya sampai sini karena sekarang asarnya alhamdulillah agak lebih cepat ya. Tinggal 6 menit lagi ya. Saya bacakan ini dulu ya. Kita baru ambil 2 makna kan? Ya, baru 2 makna hidayah, satu petunjuk yang mendekatkan kita pada kebutuhan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan menurut ukuran Allah, Rasul, dan Al-Quran. Nanti ada makna yang lainnya kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang ya.